Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alternatif ternak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan peternakan rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Sebelumnya kami ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah di bulan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-temanku, sahabat peternak semuanya, kita akan bahas lagi tentang pakan alternatif. Manfaatnya salah satunya yang sangat kita rasakan adalah di musim Ramadan ini. Ini harga ayam lumayan tinggi, sedangkan kita menggunakan pakan alternatif yang biayanya sangat murah karena kita dapat secara gratis. Jadi tidak membeli, kita hanya mengambil dari limbah atau sampah toko sayuran, toko buah-buahan, limbah dari resto, itu yang biasa kita ambil secara gratis. Dan ini yang membuat peternakan kita menjadi untung karena biaya produksi dari ayam-ayam kita itu sangat rendah. Pakannya biayanya itu sangat rendah karena tanpa membeli pakan. Jadi kita hanya mencari atau mengambil saja dari limbah atau sampah yang ada yang tidak dimanfaatkan. Kita ambil, kita manfaatkan untuk pakan ayam seperti yang di depan ini. Ini sudah tadi kita kasih seperti limbah dari itu rumah makan, ada bekas-bekas nasi, tulang belulang, ada kulit timun, itu dari limbah buah ada semangka, dari sayuran itu ada tomat, ada daun-daunan kubis dan lain-lain. Itulah salah satu yang selalu kita berikan ke ayam-ayam kita. Di samping itu kita juga menggunakan pakan alternatif yang kita budidaya juga. Kita punya juga pakan alternatif yang kita fermentasi juga. Jadi bermacam-macam pakan alternatif ini membuat biaya produksi di peternakan ayam kita itu rendah karena tanpa membeli. Jadi kuncinya di peternakan ayam skala rumahan, jika ingin untung ya sebisa mungkin diusahakan, diupayakan untuk menggunakan pakan-pakan alternatif, karena dengan pakan alternatif biaya akan rendah atau murah sehingga keuntungan peternak ayam kita skala rumahan bisa untung. Jadi di bulan puasa ini, mulai hari pertama puasa ya, itu harga ayam lumayan. Jadi ini sebagian yang sudah layak jual ini sudah banyak terjual ini. Mulai dari bulan hari pertama itu permintaan tinggi sampai sekarang. Ada yang kita minta jual hidup, ada yang kita jual, kita sembelih bersih, ada bahkan yang minta itu jadi sudah dipanggang. Jadi kita tetap kita layani semau konsumen, semau permintaan dari pembeli kita, maunya gimana semua kita layani. Jadi ini yang di depan-depan ini tinggal yang agak kecil-kecil, tapi ini nanti sekitar Lebaran sudah siap panggang lagi, karena sebagian banyak sudah terjual selama 1 minggu ini, permintaan banyak, jadi sudah laku. Yaitu yang di kandang sana itu masih ya sekitar umur 1 bulan 2 bulan perkiraan. Ada yang kecil juga yang di bawah 1 bulan. Itu nanti setelah yang di bawah ini sampai Lebaran laku semua, yang di atas itu kita turunkan. Ya, sponsor lewat. Oke, kita lanjutkan. Jadi itulah yang membuat peternakan kita itu alhamdulillah semakin
maju dengan terbukti semakin banyak ayam yang kita punya dan penjualan juga semakin banyak. Khususnya di bulan Ramadan ini banyak permintaan yang sudah kita layani. Jadi sekali lagi untuk peternak ayam skala rumahan, berulang kali kita sampaikan, coba berusaha untuk menggunakan pakan alternatif yang murah atau bahkan gratis. Hanya kita mengambil biaya ongkos mengambil saja. Itu kalau bisa kita lakukan terus menerus, pada akhirnya nanti kita akan menemukan satu metode cara yang kita terapkan di peternakan kita, sehingga kita benar-benar bisa mengurangi biaya pakan. Karena banyak yang beranggapan dengan pakan alternatif itu ribet, belum tentu untungnya. Itu kalau masih coba-coba. Tapi di kita sudah berlaku hampir 1 tahun kita menggunakan pakan alternatif, mulai dari 50% sampai 75%, bahkan sekarang sudah bisa di pembesaran itu 100% menggunakan pakan alternatif yang kita dapat itu gratis. Karena bermacam-macam pakan alternatif sudah mencukupi, dari limbah nasi, limbah makan nasi sisa dari resto, terus limbah sayuran, limbah buah, dari pakan alternatif yang kita budidaya seperti azolla, dari bahan fermentasi dari limbah tepung chicken, itu sudah kita istilahnya kita berikan, sehingga kita tidak menggunakan pakan pabrikan. Jadi itu kenapa kita selalu memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan pakan alternatif. Kalau kita sudah sering berulang-ulang menggunakan pakan alternatif, pada akhirnya kita tahu komposisi yang pas, bagaimana cara supaya agar tidak menggunakan pakan pabrikan atau ketergantungan pakan pabrikan itu akan ketemu jalannya sendiri. Jadi memang tidak harus persis yang kita laksanakan, tapi kalau kita nanti berusaha berupaya terus menggunakan pakan alternatif, pada akhirnya nanti akan ketahuan pakan alternatif mana yang cocok untuk kita, sehingga bisa mengurangi biaya pakan. Kalau tidak bisa, ya mungkin 25% kita kurangi, atau bisa nanti 50% atau bahkan 75% kita kurangi. Itu akan bisa membuat keuntungan yang lumayan pada peternakan kita, sehingga peternakan kita nanti akan berjalan lancar dengan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau sudah dikatakan untung, pasti ya akan berkembang, karena semangatnya itu akan beda. Jadi seperti di kita ini sudah terus tambah kandang, seperti yang di depan itu juga baru. Jadi itulah kenapa kita selalu memberikan konten-konten tentang khususnya pakan alternatif. Jadi semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.